Timnas Indonesia asuhan Sintayong secara mengejutkan mengalami kekalahan di kandang China dengan skor 2-1 dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil akhir ini tentu di luar perkiraan banyak pihak yang sebelumnya mengira Timnas Indonesia bisa menang lawan China. Pasalnya, Timnas Indonesia dianggap sedang dalam kondisi yang lebih unggul karena berhasil menahan imbang tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Media Vietnam sendiri menyebutkan bahwa kekalahan Timnas Indonesia ini di luar prediksi banyak pihak. Pertarungan hebat antara Timnas Tiongkok dan Indonesia terjadi sesuai skenario yang di luar dugaan banyak penggemar, tulis media Vietnam Soha. Sebelum pertandingan, berbagai media asing memprediksi Timnas Indonesia mampu mengalahkan China. Jelang laga tim China kontra Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sederet media nasional memperkirakan pelatih Branko Ivankovic dan timnya bakal tumbang di Qingdao Sports Keeda, surat kabar langka yang optimistis dengan tim China, hanya memprediksi tim tuan rumah akan bermain imbang 1-1 dengan Indonesia, tulis media Vietnam, Soha. Ternyata prediksi tersebut meleset dan Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit atas kekalahannya di kandang China. Media Vietnam menyebutkan bahwa Timnas Indonesia sebenarnya punya banyak pemain berbakat, termasuk pemain naturalisasi, tetapi secara mengejutkan mereka bermain seperti pemain amatir. Namun, bertolak belakang dengan prediksi para ahli, Indonesia yang memiliki banyak bintang naturalisasi dengan mudah, memecahkan pertandingan, seolah-olah mereka adalah pemain amatir, tulis media Vietnam, Soha. Sementara itu, media Vietnam menilai pemain China bermain penuh semangat karena memang kemenangan ini sangat berharga bagi mereka, terutama terkait nasib pelatih Branko Ivankovic. Di sisi lain lini depan, para pemain Tiongkok bermain sepak bola seolah-olah ini adalah pertandingan terakhir dalam karir mereka. Dalam konteks banyaknya pendukung negara asal yang menyerukan pembubaran tim nasional, dan juga untuk menyelamatkan kursi yang goyah gemetar oleh pelatih Ivankovic, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam Soha juga menyebutkan bahwa kekalahan Timnas Indonesia ini membuat skuad Sintayong kembali merendah setelah sebelumnya merasakan pujian selangit. Sementara itu, kegagalan yang patut dicela membuat Timnas Indonesia kembali membumi, setelah terus-menerus dipuji, tulis media Vietnam, Soha. Tidak lupa, media Vietnam menyombongkan dirinya karena Timnas Indonesia masih gagal untuk memecahkan rekor yang pernah dicapai Vietnam. Kekalahan tersebut juga membuat tim Indonesia tidak bisa menyamai tonggak sejarah lama tim Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, yaitu meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis media Vietnam, Soha. Komentar mengejutkan Sintayong usai Timnas Indonesia dikalahkan China menarik diulas. Dia menilai skuad Garuda kalah dari segi motivasi untuk menang. Skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2 dari China pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya Timnas Indonesia tampil cukup menguasai pertandingan dengan statistik penguasaan bola sebesar 76% berbanding 24%. Usai laga, Sintayong memberikan selamat kepada China yang berhasil meraih poin penuh. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengungkapkan jalannya laga berjalan menarik karena kedua tim memiliki tekad yang sama untuk menang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada tim China atas kemenangan ini, kata Sintayong dalam konferensi pers usai laga, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Baik China maupun Indonesia sama-sama menunjukkan keinginan untuk memenangkan pertandingan, sambungnya. Namun, Sintayong menyorot satu hal. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai kalau tim naga julukan Timnas China memiliki tekad yang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ketimbang Timnas Indonesia. Tetapi keinginan China untuk menang lebih kuat daripada Indonesia, ungkap Sintayong. Hasil ini praktis membuat tren belum terkalahkan Timnas Indonesia harus berakhir. Dengan begitu, skuad Garuda sejauh ini mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga grup C. Meski kalah, Timnas Indonesia masih duduk di posisi 5 dengan koleksi 3 poin pada klasemen sementara grup C. Sedangkan China membayangi di urutan 6 dengan poin yang sama. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada bulan November mendatang. Sesuai jadwal,
Skuad Garuda akan memainkan 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Timnas Indonesia tumbang dari Timnas China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda kalah dengan skor akhir 1-2. Di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 Indonesia tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. China mencetak gol via Behram Abdueli, menit ke-23, dan Yuning Zhang, menit ke-44. Pada babak kedua, Indonesia bisa mencetak gol balasan. Tom Haye mencetak gol pada menit ke-86. Indonesia mendominasi jalannya babak pertama. Situs lapang bola mencatat tim asuhan Shin Tae-yong menguasai bola 83%. Tapi, Indonesia malah kecolongan pada menit ke-23. Kesalahan koordinasi lini belakang membuat Shen Longjiang bisa mengirim umpan untuk Behram Abdueli menjaringkan bola. China bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor meneruskan umpan Zunyi Gao. Indonesia mencatatkan sebanyak 5 tembakan di babak pertama, ada 4 yang on target. China mencatatkan 4 tembakan, 3 mencapai bidang. Babak kedua berjalan, Indonesia melakukan pergantian pemain. Miss Hilgers, Witan Sulaiman, dan Sain Patinama keluar, masuk Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Indonesia masih kesusahan untuk menciptakan peluang berbahaya saat babak kedua berjalan 14 menit. China menumpuk banyak pemain di lini belakang. Usaha Rizky Ridho mengancam gawang China berbuah percuma. Umpan Nathan Chuaon pada menit ke-68 masih dikirim pemain nomor 5 itu melesat. Asnawi Mangkualam melakukan percobaan pada menit ke-77. Tembakan kapten Indonesia itu masih lemah mengarah ke gawang. Upaya Nathan dari sudut sempit juga masih melebar pada menit ke-81. Di tengah kotak penalti ada beberapa pemain Indonesia yang sudah menunggu. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-86. Berawal dari lemparan ke Pratama Arhan, Tom Haye sukses menjaringkan bola. Tendangan voli Haye 2 menit berselang juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih melesat jauh. Laga memasuki injury time, wasit memberi waktu 9 menit. Hingga laga selesai tak ada gol tambahan, Indonesia kalah 1-2.